Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kita semua? Kita semua sehat ya. Baik, hari ini kita akan ibadah ya, walaupun kita masih beribadah online sama seperti minggu lalu, tapi kita tetap bersuka cita. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu deh. Ini satu lagu, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak habisnya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, baik, kita berdoa. Kakak bawa kita berdoa. Bapak, terima kasih mengucap syukur pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Terima kasih waktu yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa beribadah sama-sama walaupun kami hanya beribadah secara online. Tapi kami yakin Kau hadir tempat kami, Tuhan. Hadir dalam hati kami untuk menjamah semua kami. Terima kasih mengucap syukur serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Amin. Oke, kita nyanyi satu pujian lagi karena kakak yakin kita semua di sini istimewa. Mari kita nyanyi satu lagu, Aku Istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa karena kata-Mu. Aku istimewa karena Kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena kata-Mu, istimewa karena Kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa karena kata-Mu, aku istimewa karena Kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan
darah Yesus. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Haleluya. Oke, sekarang kakak memberikan kesempatan bagi adik-adik yang akan menghafal ayat. Waktu dan kesempatan saya berikan. 1 ayat 7. Satu atau Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perkataanku dalam hatiku. Amsal ayat 7 Pasal 7 ayat 1. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, kita sudah dengar hafal ayat dari adik-adik. Puji Tuhan, semuanya pintar-pintar. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke, waktu dan kesempatan firman Tuhan saya berikan. Halo UC Kids, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Ibu Dina percaya kita semua dalam keadaan baik, dan baik saja. Karena perlindungan Tuhan selalu ada atas kehidupan kita. Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Natal, yaitu bulan Desember. Di samping Ibu Dina sudah ada pohon Natal. Pasti kita semua sudah tidak sabar lagi menunggu untuk merayakan Natal. Hari ini sebelum cerita, Ibu Dina mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Engkau begitu baik, sepanjang minggu ini Engkau menjaga dan melindungi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu
menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita mau belajar satu hal yang penting, yaitu lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ada seorang dokter yang sudah sangat tua. Dia berusia 87 tahun. Ibu Dina mau tanya, apakah ada di antara adik-adik yang punya opa atau oma yang sudah berusia 87 tahun? Kalau ada, adik-adik perhatikan, apakah mereka masih kuat ataukah mereka sudah duduk di kursi roda? Nah, hari ini Ibu Dina mau cerita tentang dokter yang sudah berusia 87 tahun ini. Dia sudah sangat tua, tetapi adik-adik tahu dia sangat bersemangat untuk tetap bekerja di usianya yang sudah tua. Dia adalah seorang dokter yang sangat-sangat terkenal di Rusia. Namanya Dokter Alla. Wow, sudah berusia 87 tahun, tetapi setiap pagi dia bangun pagi-pagi, dia mulai menyanyi dan dia sangat bersuka cita, dan tepat jam 8 pagi dia akan pergi ke rumah sakit dan mulai melakukan pekerjaannya sebagai dokter bedah. Dia selalu mengoperasi orang itu paling banyak di antara para dokter yang ada. Walaupun dia sudah tua, tetapi ketika dia mengoperasi seseorang, tangannya tidak pernah gemetar. Dan teman-teman dokter yang lain pun mengetahui bahwa Dokter Alla kalau melakukan sesuatu, dia akan melakukan dengan sepenuh hatinya. Dan ketika orang-orang bertanya kepada dia, "Dokter, kenapa dokter sudah berusia 87 tahun, tetapi dokter begitu bersemangat untuk bekerja? Dokter begitu bergairah untuk melayani orang-orang yang sedang sakit." Lalu dia berkata bahwa kalau kita melakukan pekerjaan itu, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Dan kita lakukan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Saat ini mari kita buka firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Ibu Dina akan bacakan bagi kita ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi kita sudah melihat bagaimana Dokter Alla begitu bersemangat di usianya yang ke-87 tahun untuk bekerja. Dia tidak pernah bermalas-malasan. Sekarang Ibu Dina mau tanya kepada kita, siapa di antara kita yang hari ini masih suka bermalas-malasan, yang masih suka kerjanya mau santai-santai saja? Kalau pas jam belajar, misalnya kan hari-hari ini kita kan belajar secara online. Jadi tidak ada guru yang mengawasi kita kecuali orang tua di rumah. Nah, ketika kita disuruh belajar online, kadang-kadang waktu Zoom, kita ikut Zoom, selesai Zoom, apakah anak-anak mulai mencari, melihat atau menonton YouTube? Siapa yang seperti itu? Kalau tidak belajar lagi, mulai nonton YouTube. Atau siapa yang kalau tidak belajar lagi, mulai baca-baca komik? Ya, siapa? Ayo jujur. Atau siapa yang disuruh belajar online, tetapi ketika belajar online-nya sudah, meetingnya sudah selesai, Zoom-nya sudah selesai, dia lalu mulai WA, chatting-chatting dengan temannya, mulai buka Instagram, mulai buka Facebook. Siapa yang seperti itu? Kita sudah dengar cerita tentang Dokter Alla. Dia kalau bekerja, dia bekerja dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik juga kalau belajar, waktu belajar harus belajar dengan sepenuh hati. Jangan belajar sedikit, buka YouTube dulu deh, kan tidak ada orang yang melihat, guru tidak ada,
Papa lagi bekerja, mama lagi bekerja, yes, kesempatan untuk nonton. Siapa yang seperti itu? Ya, masing-masing hari ini koreksi dirinya. Kalau kita lakukan sesuatu, kalau belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita jadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang luar biasa. Kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, kita tidak mengerti pelajaran yang diberikan, maka nanti kita tidak akan bisa menjadi orang yang hebat. Karena apa? Kita kurang sekali belajar. Nah, untuk menjadi orang yang pintar, kita harus banyak belajar. Nah, mulai sekarang, kalau tadi banyak yang mulai malas-malas untuk belajar pelajarannya, tapi di atasnya ada handphone. Ketika papanya datang, langsung buka tempat yang lain, seperti seolah-olah sedang membaca buku, padahal dia sedang melihat game atau bermain game. Nah, atau mungkin waktu disuruh oleh orang tua, ayo bantu mama dulu bekerja, bersihkan rumah. Dede, saya lagi yang disuruh, malasku deh. Kenapa saya terus? Kan ada Koko, ada Cece yang bisa bekerja. Kenapa saya terus yang disuruh? Nah, sekarang jangan lagi bermalas-malas. Kalau kita disuruh, langsung bilang, siap Pak, saya mau kerja. Yes, ini kesempatan. Saya mau bekerja sebaik-baiknya. Untuk siapa? Sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Karena apa? Kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Waktu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat yang terbaik. Jadi, mulai sekarang, lakukanlah segala hal. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala hal dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hati kita. Jangan marah-marah, jangan mengeluh, jangan bilang, kenapa saya lagi? Kenapa bukan dia? Kenapa why me? Why me? Nah, sekarang jangan seperti itu, tetapi lakukanlah dengan sukacita. Mama katakan, ayo cuci piring. Waktu lihat piring terlalu banyak, kita mulai, kenapa giliranku cuci selalu piringnya banyak? Kita mulai bersungut-sungut. Jangan seperti itu. Kita harus bekerja dengan sukacita. Amin. Amin. Karena kalau kita bekerja dengan sukacita, Tuhan pasti memberkati kita. Nah, apalagi yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan katakan itu semua hal di dalam hidup kita, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibu Dina ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan dengan sepenuh hati, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kalau waktu-waktu yang lalu kami tidak melakukan dengan sepenuh hati, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.